Jangan pakai kursi roda, perintah Pak Anu. Oke, ya. Sudah terdengar. Jangan pakai kursi roda, perintah Pak Anu. Ya. Ini saya mau sedikit flashback tentang owner skincare ya, MH ya. Tentunya udah banyak yang tahulah siapa ini. Ini dulu suka flexing pakai emas di tubuh, itu banyak sekali yang juga pakai tas dari emas ya. Emasnya kabarnya ada yang imitasi cuman kuningan ya, mungkin dia membranding dirinya supaya apa itu ownernya apa skincare-nya bisa dikenal di masyarakat umum ya. Nah, ini kan owner dari istilahnya dari kota ya, belum ke tingkat nasional ya, dari Medan kan ya, urusan sama si Lemon akhirnya masuk juga ya. Ini masuki proses persidangan perdana habis melahirkan sesar ya. Taulah ya bagaimana perempuan kalau yang sudah pernah merasakan menjadi seorang ibu dalam fase 40 hari setelah melahirkan itu badan wes serak karawang genai ya, terasa dingin ya, badan tuh sakit semua ya. Kebetulan saya sih nggak sesar, dua-duanya tuh normal ya. Kalau sesar katanya lebih apa ya, sakitnya tuh lebih lama daripada yang normal ya, karena kan di perut itu, perut dibelek gini ya. Itu katanya sih keringnya lebih lama daripada yang normal ya. Kalau soal melahirkan saya geli ya. Saya anak yang pertama itu dijahit 3, tapi kalau anak yang kedua jahit berapa ya, 11 kalau nggak salah ya. Ini sedikit story saya ya, pengalaman saya sebagai seorang ibu pernah melahirkan secara normal, yaitu jahitan pertama segitu, jahitan kedua segitu. Kalau yang sesar itu ya katanya sih lebih lama keringnya, badannya itu terasa pegel-pegelnya itu lebih lama daripada yang normal ya. Kalau apa itu, kalau yang melahirkan normal itu kan paling langsung bisa stagenan ya atau korsetan ya, karena yang sakit kan daerah alat vitalnya ya. Beda kalau yang lahirnya secara sesar itu kan dibelek, itu kan perutnya ya, yang dibedah itu perutnya. Jadi untuk stagenan atau kenditan atau korsetan itu belum bisa ya, karena menunggu agak kering baru bisa digunakan stagen, kendit atau korset dalam perut. Kalau normal itu bisa langsung pakai ya, bisa untuk mengurangi kemelaran pada perut ya. Ini yang saya alami dan saya pelajari pada dukun-dukun bayi waktu dulu ya. Saya juga sedikit apa ya, mengingat story saya ketika melahirkan anak pertama saya, kan saya umur 19. Saya disitu kan berkata, aduh mbah loro. Di situ saya itu si dukun itu lagi apa, nginang ya, itu merah semua, saya diludahin muka saya. Ini beneran ya, karena saya di situ saya dimarahi. Ingat kalau bikin au enak-enak ketika melahirkan kamu bilang seperti ini. Saya diludahin beneran itu. Dari situ saya sadar ya, saya di situ diem, saya bertahan, nggak mau bersuara. Bukannya saya takut dimarahi ya, emang ini salah saya, ini perbuatan saya harus berusaha menanggung resikonya ya. Ini sedikit cerita tentang kelahiran saya. Saya kembali ke Mira Hayati. Nah, ini sidang pertama ya, itu sedikit yang kalian lihat kondisi tubuhnya ya. Pastilah tahu orang-orang yang baru melahirkan belum ada 40 hari itu rasanya sebagaimana ya. Ini yang bisa menjawab ini tentunya orang-orang yang sudah
pernah menjadi ibu ya. Kalau belum pernah menjadi ibu ya pasti belum bisa merasakan ya. Di situ terdengar kata-kata jangan pakai kursi roda karena disuruh Pak Anu ya. Ya, itulah keadaan Mira Hayati, owner skincare dari Medan yang juga bermasalah dengan lemon. Pertanyaan saya, apakah nanti lemon kalau memang benar-benar hamil ya, dalam persidangan kondisi tubuh masih lemah, perlakuannya sama Mira Hayati? Nah, itu pertanyaan saya. Karena si Yoyo ini warga negara asing, jadi dia ketika membuat masalah di negara asing dan datang ke negara kita, akhirnya entah apa ada undang-undangnya. Kemarin saya sudah jadi bikin video melewat orang yang ahli. Nah, akhirnya ditangkap ya, dan kabarnya bisa dihukum selama 2 tahun penjara. Apakah kubu Lemon akan menyusul dengan adanya yang masuk lagi? Dan apakah pihak sebelah kanan akan diam-diam tapi hop ya? Saya sebagai netizen atau sekedar melihat kanan kiri kanan kiri kanan, apakah baju oranye akan dikenakan seseorang lagi? Kita lihat apakah kiri apakah kanan kiri kanan. Nah, seperti lagu anak-anak lihat ke naik ke puncak gunung ya, lihat ke kanan, lihat ke kiri, enggak sih Kak, gitu enggak sih? Ya, kalau salah harap dimaafkan ya. Ini saya coba-coba memposisikan diri saya sebagai komentator, tapi dalam zona secincar, bukan dalam zona pertandingan olahraga ya. Kita lihat endingnya, apakah akan muncul lagi seseorang memakai baju oranye ya, apakah bisa jalannya seperti si pentolan ya. Kita lihat saja nanti endingnya atau episode terbaru. Berlomba-lomba untuk ibadah, menjaga surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhabannya. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, menekan amal hari-harinya, menjaga berlipat ganda. Di beranda saya lagi lewat, Menteri Keuangan memarahi wamen yang sering berkunjung ke PT Sritek ya. Saya mau bahas sedikit tentang PT Sritek ya, ya ini pemikiran saya atau menurut saya atau pendapat saya ya. PT Sritek itu kan kabarnya 2021 itu kan sudah gini ya. Nah, dimanfaatkan sama ya, masuklah tim sesnya ini ke PT Sritek ya. Terus di situ tim sesnya ya biasalah janji-janji. Otomatis nih karyawan udah pada dengar kalau PT tempat dia bekerja itu sudah kayak gini ya. Terus dikasih janji-janji lah sama tim sesnya, bilang nggak akan terjadi PHK ya. Terus kita berjanji ya, solusinya Prabowo Gibran. Nah akhirnya di situ masyarakatnya ya, saya tahulah orang-orang di pabrik itu seperti apa ya. Mungkin jawabannya iya aja, yang penting itu pabrik tidak jadi kolab, tidak terjadi PHK. Nah, dari situlah dukungan besar-besaran PT Sritek maupun para karyawannya mendukung 02 dengan harapan tidak terjadi
PHK besar-besaran ya. Nah, kemudian di awal bulan Ramadan kemarin ya akhirnya terjadilah PHK besar-besaran ya. Terus di situ ya mungkin banyaklah apa ya, planning para karyawan dengan nanti dapat THR, bisa ini untuk inilah, untuk itulah ya. Ternyata planning tidak sesuai yang diharapkan sama karyawan. Kemudian nih Menteri Keuangan marah-marah sama wamen yang sering datang ke sana, menyalahkan wamennya ya. Wamen jangan diam-diam saja dong ya. Ini PT Sritek apa ya, salah satu perusahaan yang berani hutang besar tapi nggak mau memberi THR kepada karyawannya. Kenapa berani hutang besar, yang menanggung harus pemerintah, kurang lebih seperti itu kata-kata Menteri Keuangan ya. Nih menurut saya kok kayak main apa ya, lelakon gitu deh, kayak main wayang gitu deh ya. Ketika ya intinya gini lah, biar pemerintahan sekarang itu kayak terlihat swanger ya, makanya terjadi peran-peran yang seperti ini ya. Nggak tahu, wes ya mudah-mudahan nggak akan terjadi seperti peristiwa 98 lagi ya. Agus Mustafa tak lagi menyandang status tersangka di hadapan Agus. Nah ini bernama Agus Mustafa ya. Ada apa dengan nama Agus? Apakah orang-orang yang bernama Agus itu harus diruat dari, biar supaya apa itu tidak dari ya, bisa terhindar dari keburukan, mungkin seperti itu ya. Momongan saya bernama Agus ya punya permasalahan dan alhamdulillah sudah bisa saya tangani. Akhirnya ya mudah-mudahan bisa 100% sembuh dari kleptomania ya. Kleptomania itu apa ya? Penyakit yang suka. Nah ini Agus Mustafa ya tidak jadi dihukum karena mencuri ya. Apapun mencuri itu perbuatan yang kurang baik, karena ini basicnya dia mencuri untuk biaya pengobatan ibunya yang sudah tua ya. Dia juga bekerja dengan gaji pas-pasan ya. Dia rela kadang nggak makan hanya untuk bisa membiayai pengobatan ibunya yang sudah umur ya. Si Agus Mustafa ini mencuri motor bosnya ya. Ya kalau menurut saya karena si bos memaafkan demi kemanusiaan, karena basicnya dia mencuri bukan untuk gini, bukan untuk narik kabel ya. Bisa jadi si bos dan pihak pengadilan memberi kesempatan ya untuk bisa berubah ya. Apapun dasarnya mencuri itu ya kurang baik, tapi kalau basicnya seperti ini, pihak pengadilan si bos memaafkan intinya atau memberi kesempatan pada Agus Mustafa, saya apresiasi ya. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih peduli dengan masyarakat yang seperti ini ya. Kemarin di Pati ya hanya untuk menafkahi adiknya mencuri pisang ya. Sangat disayangkan, harusnya pemerintah daerahnya pun bisa lebih peka ya. Dari RT RW ya, lurah, camat ya, mungkin bahkan wali kota
bupati, gubernurnya bisa lebih peka ya. Ya mau harapan saya sih nggak mementingkan perutnya dan keluarga besarnya sendiri para pemangku jabatan ya. Ya kalau saya melihatnya ya mudah-mudahan Agus Mustafa ini cukup satu kali ini melakukan tindakan seperti ini ya. Apapun biaya pengobatan ibunya ya bisa kok rekomendasi ke RT setempat, RW setempat untuk bisa mendaftarkan ke BPJS pemerintah ya. Kalau memang keadaannya kurang mampu, saya pastikan bisa kok masuk ke BPJS pemerintah. Harap RT RW-nya bisa memperjuangkan Ibu Agus Mustafa ini supaya dapat pengobatan yang gratis tis ya. Ya sininya seperti inilah ya. Pengadilan maupun kepolisian lebih bijak dalam menangani masalah ya. Saya untuk kasus yang saya ini saya apresiasi lah ya. Ya meski kembali lagi mencuri itu tindakan yang kurang baik ya. Kalau basicnya seperti ini, pihak pengadilan maupun kepolisian bisa berpikir ulang. Ya, seperti itu. Kan bulan puasa ya. Ya, kalau saatnya sahur itu kan pasti dioprak-oprak atau digurahi ya. Sahur ya. Sahur ya, berbagai macam apa itu lagu lah untuk mengingatkan masyarakat ya, untuk bangun, untuk jangan lupa untuk sahur. Nah ini nggak beda jauh sama pinjol gitu ya. Misalnya H-3, H-2 dari waktu pembayaran itu sudah dikasih kode-kode. Ya telepon terus. Ya nggak beda jauh tuh sama gugah waya sahur gitu. Kalau sama ya iki nek pinjol ki H-3, H-2 ki dibel terus ngeluwi pacare ngono. Ngomong pacar di pacar Mbak urung. Ya wes gitu wae. Ya pesan saya di sini ya, pinjam boleh, entah itu pinjol lah, entah itu apa itu BPR lah atau bank swasta maupun bank pemerintah lah boleh, tapi ya diingat ya manajemennya juga dipastikan terus ya intinya berani pinjam, berani bertanggung jawab untuk membayar gitu Pak ya. Jangan pinjam terus nanti giliran ditagih terima curhatannya, Mbak gini Mbak gini Mbak ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Wong kita tuh sama-sama sebagai nasabah perhutangan ya, tentunya tuh sama riwayat ekonominya gitu ya. Sedikit mau curhat ya. Ya inilah muka wajah sedih saya ya. Mudah-mudahan kuat mau ini konten pertama setelah ya teman dekat saya waktu SMA meninggal waktu minggu kemarin ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat video tentang temanku ini ya, karena saya masih belum bisa belum bisa move on ya. Baru minggu kemarin dan ini hari Selasa, baru 2 hari ini. Kemarin tuh sahabatnya males, dan yang kemarin saya upload itu cuman video-video lama yang belum saya upload ya saya upload. Oke, saya kuatkan untuk hari ini untuk tetap memberi edukasi pada kalian yang mau menikmati video-video saya ya. Habis ini saya tampilkan sebuah video ya. Ya, saya sudah pelajari kenapa si Mbak ini bisa bugil
berjalan seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan ya, ini orang bukan ekonominya kurang atau pas-pasan. Saya bisa katakan mungkin ekonomi si Mbak ini mapan. Karena apa? Terbukti dari bapaknya sanggup membiayai kuliah sampai ya hampir lulus lah, cuman keinginan si Mbak sendiri ya, jadi memutuskan untuk berhenti kuliah. Nah, di sini si Mbak ini kenapa sampai melakukan hal bugil ini? Karena ya sedikit depresi ya, mungkin iya, karena mungkin pernah hubungan sama laki-laki ya, si laki-lakinya nggak menganggap, tapi si mbaknya ini gitu dalam suka banget ya. Pernah juga kan, nanti perhatikan kembali, dia bilang juga jadi wanita seperti itu ya, di antara 3 mana salah satu bapaknya dia nggak tahu, nggak paham. Jadi untuk dia memutuskan tidak mau menyalahkan dari salah satu ketiganya. Nah, di sini pelajaran buat kita semua ya. Kalau lagi punya misalnya pacar lah atau deket sama laki-laki ya, setidaknya satu saja dibuat tuntas. Ketika sudah tidak ada hubungan baru cari yang lain. Jangan 3-3-nya diambil atau 4-4-nya diambil ya, merasa ada yang menyenangi, jadi itu ayolah, intinya seperti itu. Jangan seperti itu ya, kasihan nanti yang kena dampak anaknya. Nah, si Mbak ini juga sudah melahirkan 8 bulan ya, nggak tahu anaknya, kalau nggak salah ya, belum pernah melihat anaknya sejak lahir atau dibawa ke Densos ya. Mbaknya ini juga sempat dirawat di Densos. Nah, yang saya pelajari lagi storynya ya, dia juga tidak pernah melihat siapa ibunya ya, kurang lebih seperti ibu si Mbak yang bugil ini ya. Ya kasih nama siapa sih, Novi gitu be. Novi ini sejak lahir juga belum pernah melihat ibunya. Nah, apa akibatnya karma bagi anak si Novi? Ya mudah-mudahan ketika ada medsos ini, si anak Novi nanti bisa melihat ibunya meski tidak dirawat penuh sama ibunya ya. Kasihan juga sih yang apa ya, intinya gini lah, kesalahan atau dosa masa lalu orang tua itu anak pasti akan menerima ya. Saya juga sendiri bukan orang yang sudah perfect, saya sendiri juga bukan orang yang sempurna. Setidaknya saya pribadi berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Saya sendiri pribadi menerima karma dari orang tua. Saya sudah sering bahas di video-videoku dulu, saya nggak mau bahas lagi. Berat kalau nggak sanggup ya akan oleng otak ya. Dari segi percintaan mungkin, dari segi ekonomi mungkin ya. Saya pelajari lagi mbaknya ini juga manajemen. Nah itu kan ketika di Densos, dia ketika berontak dapat tonjokan, dapat gini, manajemennya bagus. Kalau semakin banyak orang maka jatah makan akan sedikit ya, bisa juga mbaknya ngomong seperti itu. Karena apa? Masukan mungkin ya dari donatur, misalnya 1 juta ya buat untuk tadinya cuman 10 orang, makanya kan pasti terjamin. Jika masukan tetap dari donatur 1 juta, terus apa itu yang dirawat banyak misalnya jadi 30 ya, mungkin dari segi makanan agak berkurang, iya kata si mbaknya. Saya pelajari itu ya. Saya perhatikan juga ini mbak bukan orang yang miskin kok ya, dari keluarga yang mampu, terbukti bapaknya sanggup membiayai kuliah
terus sempat juga di dunia kayak gini ya. Kenapa dia memutuskan untuk bugil ya, karena dia ceritakan men terus tuh tembus kan dari celana sampai baju ya. Mungkin dia jengkel juga dihina sama atau diejek orang-orang yang dilewati ya, orang gila ya. Mungkin dia kejengkelannya di situ ya, dia putuskan nih sekalian lo mau bilang gue gila silahkan, terus dibuka semuanya seperti itu ya. Kenapa dia nggak mau kembali ke Densos ya, seperti itu, karena mungkin bagi dia tidak ada kebebasan, bagi dia mungkin juga apa ya, mungkin otaknya nggak bisa berkembang. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi, orang-orang seperti ini ya mungkin kalau dibimbing dengan orang yang pas akan bisa normal kok ya. Toh lagian imunnya juga akan bagus daripada orang-orang seperti ini yang misalnya tinggal di Densos atau tinggal di panti-panti OGDJ gitu. Itu kalau tidak hatinya senang, ininya nggak mau ya pasti imunnya akan ngedrop ya. Ya ini sedikit apa ya, pengamatan saya tentang si mbak ini, kenapa dia bisa sampai melakukan hal tindakan seperti ini. Nah, saya silahkan lihat videonya ya. Saya beli baju baru untuk kakak. Aku pasien melahirkan. No. Iya, tengok tuh susunya. Mana anaknya? Sama dinas sosial. Udah 8 bulan anakku. Stefani. Nggak malu tadi nggak pakai baju kayak gitu, nggak boleh lah. Ya. Makan kak, makan bang. Dia siapa mau? Ya yuk. Makasih bang kak. Banyak rezeki. Amin. Kronologinya kakak bisa tadi nggak pakai baju itu kenapa? Tadi karena halangan. Ya. Ada duit untuk softtek, jadi udah tembus semua, udah kena darah, sampai baju juga udah kena. Minta tolong sama orang, minta celana. Orang nggak open, orang ya mungkin anggap orang gila kan. Terus yang ada leceh-leceh orang kan sepanjang jalan. Ya udah, saking kepalanya buka baju semua gitu. Jalan membabi buta lah, nggak tahu tuh mau kemana, nggak taunya tuh lurus aja jalan tadi tuh. Berarti sebelumnya kakak dirawat sama Dinsos? Iya. Kalau untuk ketemu sama anak itu diperbolehkan sama mereka atau enggak? Sekarang mungkin anak itu diadopsi sama orang. Kerjaan kakak apa? Jual diri. Biasanya berapa kakak dapat? Kisaran cepet limpung lah. Umur kakak berapa nih? 29. Nggak pengen berhenti di dunia malam gitu? Pengen, udah capek bang. Orang tua di mana? Kalau mama nggak pernah kenal aku. Dari aku bayi mama udah lari kata bapak ya. Bapak kawin lagi. Bapak masih menafkahi. Sampai aku kuliah semester 4, aku putus kuliah kan. Memang di situ bapak kecewa. Di situ lah bapak udah nggak mau open lagi. Kuliah di IBI ya, yang di belakang Podomoro. Putus kuliahnya gara-gara banyak kawan yang udah cabut, udah nggak kuliah lagi satu-satu. Manajemen satu. Pantesan habis punya keren. Kakak kalau misalnya dibawa sama Dinsos lagi mau? Enggak. Kenapa? Di sana panti itu bukannya enak kali bang. Semakin banyak penduduknya bang, bukan semakin banyak anggaran itu untuk makan kami kan. Anggaran tetap segitu, jadi makin banyak penduduknya, ya porsi makan kami yang makin diperkecil. Soalnya kalau makin banyak penduduk makin banyak makanan. Nah, dia nggak anggaran tetap segitu ya, cukup-cukup kan mau kuliah 100 orang. Kedua itu ada kekerasan di dalam. Seperti apa tuh? Jadi kita berontak, ya kena letup lah. Aku pernah kena tempeleng, kena tunjang pernah. Kaki tunjang waktu itu sama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi sama siapa? Staf Dinsos itu sendiri. Ya, tapi kan kakak wanita nggak berhak ditunjangin kalau seorang wanita. Ini celana untuk kakak ganti-ganti nanti ya, simpan ya. Makasih ya kak, makasih ya bang. Sama-sama. Jadi kapan terakhir kakak ketemu sama anak? Dari dia lahir lah, pertama dan terakhir nengok dia ya itu. Rindu nggak? Rindu pasti rindu, namanya kita manusia masih punya perasaan. Apalagi darah daging Tapi sendiri. tadi gini, saya nanya tuh anak kakak nggak tahu siapa bapaknya. Pastinya memang nggak tahu. Tamu langganannya yang kok ya maksudnya nggak pakai pengaman kan. Tamu langganan bukannya banyak, 3-4 orang aja nya. Di antara itunya, cuman yang mau kita salahkan yang mana kan nggak mungkin ya kan. Ini kita kasih rezeki buat kakak, kakak beli ya. Apa kira-kira kebutuhan kakak? Banyak kali itu bang. Makasih ya kak, makasih ya bang, banyak rezeki.